Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ivan Agus Salim, spesialis anak. Kita bertemu lagi di skill untuk ilmu kesehatan anak. Kali ini kita akan belajar bagaimanakah cara memasang infus baik pada anak maupun remaja. Kali ini tujuan instruksional umumnya adalah mahasiswa bisa memasang infus baik pada anak maupun pada remaja. Indikasi dari pemasangan infus ini atau kita sebut juga dengan insersi kanula vena perifer, ini adalah pengambilan sampel darah vena, pemberian terapi cairan, kemudian pemberian transfusi, pemberian medikasi obat-obatan secara intravena, dan pemeriksaan radiologi, misalnya pemeriksaan radiologi yang menggunakan kontras. Nah, selain itu, kita juga harus mengetahui apakah kontraindikasinya. Kontraindikasinya tentunya jika didapatkan selulitis, kemudian trauma, maupun plebitis pada daerah yang akan kita pasang kanul vena perifer. Kemudian untuk kontraindikasi relatifnya seperti luka bakar, edema maupun perdarahan pada daerah yang akan kita pasang. Oke, sebelum kita mulai memasang infus atau vena kanul perifer, kita bisa siapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu vena kanul perifer ini sendiri. Ini yang akan kita insersikan nanti, di mana semakin besar angka yang ada di sini, maka ukuran jarumnya akan semakin kecil. Termasuk nanti akan berhubungan dengan anak-anak usia berapakah yang akan kita pasang, kita sesuaikan dengan ukuran yang ada. Kemudian yang kedua yaitu alat untuk fiksasi. Ini adalah alat untuk fiksasi vena kanul perifer. Kemudian ada antiseptik. Sebelum kita masukkan, kita desinfeksi terlebih dahulu. Kemudian ada alat fiksasi juga menggunakan plester. Kemudian ada tourniquet, ini untuk membendung aliran darah supaya vena lebih terlihat dan lebih mudah untuk dipasang. Kemudian ini adalah infuset, di mana infuset ini ada dua, yaitu microset drip yang biasanya kita gunakan untuk anak-anak dan macroset drip biasanya yang kita gunakan untuk dewasa. Di sini akan terlihat mana yang microset, mana yang macroset. Kemudian gunting dan jangan lupa alkohol swab untuk disinfeksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemasangan insersi kanul vena perifer. Sebelum kita memasang, baiknya kita tahu terlebih dahulu di manakah kanul perifer ini akan kita pasang. Pada bayi itu biasanya bisa kita pasang di vena yang besar, misalnya pada vena savena magna atau pada daerah ekstremitas. Sedangkan pada usia yang anak usia kurang dari 3 bulan, pilihan paling akhir yaitu menggunakan vena temporalis. Akan tetapi sekarang vena temporalis ini sudah sangat jarang sekali dipakai. Untuk lokasi vena perifer sendiri, untuk ekstremitas atas kita bisa menggunakan di vena metacarpalis dorsalis, ya, di daerah sini atau daerah punggung tangan. Kalau misalnya pada bayi atau pada kaki, kita bisa menginsersikan selain di vena metatarsalis dorsalis pada kaki, kita juga bisa menginsersikan di vena savena magna. Untuk kali ini kita akan praktekkan di daerah vena metacarpalis dorsalis. Oke, selanjutnya yaitu prosedur pemasangan infus perifer. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu edukasi terlebih dahulu terhadap keluarga pasien atau orang tua pasien. Apakah indikasinya kita memasang infus agar kita mendapatkan inform consent atau izin untuk melakukan tindakan ke pasien. Misalnya pada pasien ini kita dapatkan anak-anak datang dengan dehidrasi ringan sedang atau dehidrasi berat, di mana kita untuk dehidrasi ringan sedang kita sudah mencoba usaha rehidrasi oral akan tetapi gagal. Karena itu kita lanjutkan dengan rehidrasi via intravena. Karena itu kita perlu edukasi. Pak, Bu, adik ini sekarang sedang mengalami
dehidrasi ringan sedang, dan sudah diusahakan untuk pemberian oralit selama 3-4 jam ini, akan tetapi masih didapatkan dengan muntah dan diare yang berat. Karena itu kita perlu pasang cairan infus dan pemasangan insersi vena kanul perifer untuk terapi cairan agar dehidrasi tidak memburuk. Oke, setelah kita mendapatkan inform konsen, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu vena kanul perifer itu sendiri. Sekali lagi kita pilih vena kanul perifer ini kita sesuaikan berdasarkan usianya. Kira-kira kita mau pakai ukuran yang mana? Semakin besar angka, di sini 22G ya, artinya jarumnya akan semakin kecil. Anggaplah ini anak-anak usia 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Kita bisa menggunakan antara 20 sampai dengan 22G. Oke, kita pakai yang 20G. Kita siapkan dulu insersi vena kanul perifer 2G. Kemudian kita siapkan untuk anak-anak, biasanya kita gunakan micro drip. Kita bisa lihat di sini ada micro drip, ada macro drip. Yang micro drip bentuknya lebih kecil, sedangkan yang macro drip ini bentuknya lebih besar. Ya. Ini ada tulisannya, yang micro drip biasanya setiap 60 drop itu 1 cc. Ini biasanya khas pada micro drip. Sedangkan pada macro drip itu biasanya tulisannya 20 drop siap 1 cc. Dan ini biasanya digunakan pada anak-anak yang lebih besar, misalnya pada remaja. Sedangkan pada balita kita lebih sering menggunakan micro drip agar cairan bisa lebih terobservasi dan tidak mudah terguyur ketika kita memasang cairan. Oke, setelah kita memberikan edukasi ke keluarga dan kita mendapatkan inform konsen dari keluarga, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Atau kita bisa menggunakan hand rub. Kita cuci tangan 6 langkah atau kita bisa hand rubbing. Setelah itu kita gunakan hand scone. Kemudian kita lakukan pemasangan tourniquet terlebih dahulu pada daerah di sini yang mau kita pasang adalah daerah vena metacarpal dorsalis. Kita lakukan bendungan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada daerah vena metacarpal dorsalis apakah didapatkan pembesaran dari vena metacarpal dorsalis. Nah, ini ada beberapa daerah yang kita bisa insersikan. Ini daerah vena metacarpal dorsalis, kita bisa pilih yang lurus ya, yang tidak bercabang. Ya, sebelumnya kita pasang infus terlebih dahulu. Pastikan tidak ada udara di dalam selang infus.
Oke, setelah tidak ada udara sama sekali, kita fiksasi terlebih dahulu. Kita bisa tekan alat fiksatornya ini dengan menekan roda ke bawah. Kemudian kita siapkan vena kanulnya, kita buka terlebih dahulu. Kita siapkan alat fiksasinya, kita siapkan terlebih dahulu semua. Juga kita siapkan untuk fiksasi. Kita potong secukupnya. Kemudian kita ambil alkohol swab. Kita lakukan disinfeksi terlebih dahulu. Ambil kasa atau kapas juga boleh untuk disinfeksi dengan menggunakan betadine. Oke, kita desinfeksi daerah yang kita akan pasang. Setelah dengan betadine, kita desinfeksi dengan kapas alkohol lagi. Cara disinfeksinya dari sentral menuju perifer ya. Ya. Oke. Kita pasang. Kita pilih sesuai usia ya. Ini bisa pakai 20G. Nah, ini ada jarum dan ada selang untuk vena kanul perifernya. Untuk jarumnya ini tujuannya adalah untuk guiding. Kita lakukan penasangan di daerah vena metacarpalis dorsalis yang tidak bercabang. Kita arahkan jarum kira-kira arah tujuannya 35 sampai dengan 45 derajat. Kita lakukan pemasangan. Ya, kemudian kita lihat, kita masukkan sedikit, kurang lebih sepertiga dari jarum. Kemudian kita lihat, jika didapatkan darah yang keluar, artinya sudah masuk. Kita hanya perlu memasukkan jarumnya, kemudian kita tarik pelan-pelan. Kemudian kita lepas torniket. Kemudian kita sambung ke selang infus. Kita pastikan infus nyala. Setelah itu kita lakukan fiksasi. Untuk fiksasinya bisa bentuknya bisa bermacam-macam ya. Ini kita gunakan cara fiksasi silang.
Kemudian kita lakukan fiksasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pengaturan jumlah tetesan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan cairan untuk anak-anak dan pemasangan infus selesai. Eh, saya rasa cukup untuk pemasangan infus kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Salam sehat.